Hai para penjelajah dunia belajar, pernah merasa bosan belajar yang monoton dan gitu-gitu aja? Atau mungkin kamu merasa materi yang kamu pelajarin itu nggak nyambung sama sekali dengan cara belajar kamu. Jadi kamu bisa menyesuaikan kayak mana nyamannya kamu belajar. Contohnya kayak aku, kalau aku itu nyamannya itu belajar dengan menggunakan video yang ada di YouTube. Karena kalau dari YouTube itu kan bisa di pause dan dipercepat atau diperlambat seperti itu. Oke, nah kalau dari Santa kayak gitu. Kalau aku tuh lebih nyaman belajar yang sambil dengerin musik gitu, biar lebih rileks gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira gaya belajar kami. Nah, jadi gaya belajar kami kan ini beda. Kira-kiranya kalau dari kalian itu punya cerita yang serupa atau lebih menarik lagi? Coba bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu di podcast kali ini kita akan membahas tentang cara belajar yang menarik dan tentunya bakal memotivasi kalian untuk makin giat belajar. Langsung saja kita mulai. Oke, nah di sini kita kedatangan dua narasumber. Ini satunya teman saya, Kak Edi. Nah, Kak Edi ini asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Oke, mungkin bisa perkenalan diri. Nusa Tenggara Barat ya, maaf. Oke, mungkin bisa perkenalan diri, Kak Edi. Bisa apa dulu? Hai, perkenalkan saya dengan Edi Hidayat. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk jenjang pendidikan S1 Pendidikan Fisika di salah satu kampus di Bima, yaitu STKIP Taman Siswa Bima. Ya. Oke, nah di sini kita juga kehadiran narasumber yang sangat cantik. Namanya itu adalah Kak Epi. Nah, Kak Epi ini salah satu mahasiswi di program PPG tahun 2024 bidang studi pendidikan matematika. Untuk Kak Epi, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih waktunya. Oke. Hai semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Epi Rizky Sari. Dari Manokwari juga. Lulusan Unipa tahun 2018. Itu aja sih. Oke, dari Unipas ini berarti ya? Iya, dari Unipa. Oke, luar biasa sekali ya. Kita dari latar belakang yang berbeda ini. Oke, nah langsung saja ini kita mulai podcastnya. Oke, nah ini kita ada berita tentang pendidikan. Nah, menurut kompas.com, Rabu 24 Juni 2020, survei UNICEF mengatakan bahwa 66% siswa mengaku tak nyaman belajar di rumah. Nah, kira-kira dari berita ini Kak Epi, menurut Kakak gimana nih pandangannya terhadap berita yang barusan Santa baca? Nah, menurut saya benar sih, kurang lebih seperti itu. Nah, cerita pengalaman pribadi sih tentang keponakan. Nah, keponakan saya itu kemarin kena belajarnya saat COVID. Nah, pada saat COVID ini metode belajarnya langsung berubah dari yang mulanya jarang menggunakan HP karena memang fokus belajarnya di buku, karena sebelumnya memang by book, ke COVID ini berpindah ke COVID full handphone. Jadi semua tugasnya dari HP, cari tugasnya dari HP. Nah, jadi semua serba menggunakan handphone. Jadi metode belajarnya berubah. Disuruh baca buku itu pasti malesan gitu sih. Iya, itu relate juga ya sama pengalaman saya. Jadi saya juga punya adik. Kebetulan juga saat itu waktu SD dia pada masa pandemi juga sama, semangat belajarnya tuh menurun kayak gitu karena sudah terpaku pada HP. Jadi sulit untuk lepas kayak gitu. Oke, itu seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Kak Edi gimana? Kalau menurut saya sih, saya juga pernah mendapatkan pengalaman ketika proses pembelajaran pada saat pandemi. Dulu ketika tahun 2020 saya melakukan PPL di salah satu sekolah di Kabupaten Bima, di mana pada PPL ini proses pembelajarannya secara daring. Iya. Dan PPL-nya ini saya melakukan dari rumah ke rumah, menemui beberapa siswa gitu. Jadi saya rasa untuk pembelajaran dari rumah ke rumah ini kurang efektif untuk capaian pembelajarannya. Dan di sisi lain ketika melakukan pembelajaran via online, kadang
banyak siswa yang ketika hanya mendengarkan guru presentasi kemudian tidur meninggalkan HP. Jadi Iya. keefektifannya ini sangat-sangat kurang bagi saya. Sangat kurang. Iya. Nah itu juga aku setuju sama pendapatnya Kak Edi. Soalnya aku juga punya adik bontot di rumah. Dia itu sambil katanya dia ada belajar online, tapi dia akhirnya main game. Ya gimana ya namanya? Apa ya namanya, godaannya itu langsung dipegang dia sendiri. Kan godaan dulu itu adalah HP kan, nah sekarang belajarnya harus dari HP. Terus ya kalau misalkan ada notif main game, ya udahlah akhirnya main game. Jadi kayaknya nggak efektif ya, jadi akhirnya ya udah main game aja. Oke. Ya gitu ya, ternyata beragam sekali ya pengalamannya ketika pandemi. Nah jadi ketika pandemi itu kan terjadi di tahun 2020 ya. Nah itu kan udah kurikulumnya itu kalau dibandingin dengan sekarang udah beda, karena dulu kan udah pakainya kurikulum 2013, sekarang pakainya kurikulum Merdeka. Nah kiranya nih dari kakak-kakak, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu? Kalau dari Kak Edi kayak gimana pembelajarannya? Kalau menurut saya, Iya. sekarang pembelajaran kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Jadi di sini guru dituntut untuk bagaimana menyenangkan siswa dan menumbuh kembangkan bakat siswa tersebut. Iya. Kalau menurut saya seperti itu sih pembelajaran kurikulum Kurikulum Merdeka ini, Merdeka pada itu. intinya berpusat pada siswa. Oh iya. Nah kalau menurut Kak Epi sendiri gimana tuh kalau kurikulum Merdeka sekarang? Kurikulum Merdeka ya, kalau menurut saya kayak kurang lebih seperti Kak Edi sih, berpusat pada siswa. Jadi sebagai seorang pendidik, alangkah baiknya mengetahui siswanya bagaimana agar bisa menarik minat atau perhatiannya. Soalnya menurut saya kalau misalnya kita sudah bisa menarik perhatian peserta didik, otomatis ilmunya kurang lebih akan tersampaikan ke siswanya itu sendiri sih. Oke ya, luar biasa sekali pendapat dari dua narasumber ini tentang pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Jadi intinya dari pembelajaran di kurikulum Merdeka ini berpusat pada siswa kayak gitu. Jadi intinya itu pembelajarannya itu menyesuaikan dengan minat siswa. Nah, atau istilah kerennya sekarang ini lebih kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, nah tadi kita kan udah bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran masa kini. Nah, kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, sekarang pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi benar sekali ya, kalau sekarang itu pusatnya dalam pembelajaran itu peserta didik gitu. Nah, kiranya nih dari kakak-kakak narasumber ini itu contohnya gimana pembelajaran diferensiasi yang ada di sekolah kayak gitu, atau mungkin pengalaman pribadi gitu? Kalau dari Kak Epi gimana? Kalau pengalaman pribadi ada waktu SMA, mata pelajaran waktu SMA pada mata pelajaran biologi. Jadi satu semester itu pasti guru itu ada sempatin satu materi itu dibagi ke siswanya, jadi dibagi kelompok. Nah, per materi itu dibagi di per kelompok itu. Nah, pada saat dibagi itu kan pas tugasnya kan disuruh presentasi, otomatis masing-masing kelompok itu mencari tahu materi apa yang akan dibahas. Jadi mereka mencari tahu, mencari informasi, otomatis mereka pasti lebih tahu dari materi itu lebih paham dari teman-temannya yang lain. Dijelaskanlah di depan saat presentasi. Setelah pembelajaran selesai pasti gurunya tuh mereview ada yang salahkah atau ada yang kurang, nanti langsung diperbaiki saat itu juga. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya itu termasuk contoh pembelajaran berdiferensiasi karena utamanya di siswa yang mencari tahu suatu materi yang akan dipelajari. Iya. Gitu sih. Kayak gitu ya Kak. Kalau aku sih gimana ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu penerapannya salah satu itu kayak yang bisa diambil itu contohnya waktu dosenku mengajar. Nah dia itu dosen kalkulus. Jadi sebelum dia mengajar, dia itu selalu kayak tanya dulu dia berhadapan sama peserta didik yang seperti apa, tingkat kemampuannya gitu. Jadi kita kayak disuruh jujur gitu. Kita latar belakangnya dari IPA kah atau IPS atau kemarin ada yang dari SMK Pertanian. Nah jadi
iya karena kita itu kan di swasta, jadi kayak nggak semua itu ya berlatar belakang jago-jago matematika gitu kan. Nah jadi si dosen ini bakal kayak melihat dulu kayak mana lebih besar yang lebih banyak, apakah yang tidak berlatar belakangkan kuat di matematika, apakah iya. Nah nanti dia bakal tahu tuh kayak menyesuaikan kayak mana ritme pembelajarannya gitu, cepat lambat dia dalam menerangkan pembelajaran gitu. Siswanya. Iya betul sekali. Terus kalau Kak Edi bagaimana pendapatnya, pengalamannya? Kalau pengalaman saya terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, seperti kemarin pada saat saya melakukan penelitian tugas akhir, Iya. Saya merancang untuk media penelitian itu kan sebuah proyek Iya. miniatur air terjun, di mana pada saat itu tugas saya hanya mengarahkan ataupun membuat contoh cara pembuatan daripada miniatur air terjun tersebut. Nanti selebihnya si peserta didik ini yang akan membuat miniatur air terjun tersebut, lalu dikembangkan sekreatif dan inovatif mungkin. Dan juga untuk miniatur air terjun ini berdasarkan pada pembelajaran kontekstual ataupun kehidupan nyata peserta didik tersebut. Mungkin itu saja dari pengalaman saya terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman dari narasumber kita. Jadi tadi kalau dari KEP itu intinya siswanya aktif mencari informasi, nanti dibagikan ke temannya gitu yang masih merasa kesusahan. Dan juga kalau dari KED ini lebih ke proyek kayak gitu. Jadi merekanya berpusat pada siswanya itu aktif untuk proyek gimana sih kiranya air terjun itu simulasinya kayak gitu. Oke, seru sekali ya kita udah sharing-sharing tentang pengalaman pribadi tentang pembelajaran yang efektif. Nah sekarang kalau pembelajaran berdiferensiasi itu diimplementasikan lah di kelas, pasti punya tantangan kan? Nah menurut Kak Edi sendiri tantangannya itu apa? Kalau tantangan seorang guru ketika mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, saya rasa dari segi waktunya, minimnya waktu ini membuat guru kurang maksimal dalam menyampaikan capaian ataupun tujuan pembelajaran nanti. Oke. Jadi kayak waktunya terbatas gitu ya. Waktunya Oke, terbatas. ya memang dibatasin juga ya di sekolah itu karena juga dibagi dengan mata pelajaran yang lain gitu. Betul sekali. Oke, kalau dari KEP mungkin gimana? Kalau menurut saya, karena basic saya belum jadi pendidikan, jadi Iya. menurut saya sih sepengetahuan saya biasanya guru itu harus memiliki siswa yang berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Karakter siswanya ya. Siswanya karakternya beda-beda. Jadi tantangannya itu kita mungkin harus mengenal karakternya siswa yang A sama yang B atau yang C itu pasti berbeda. Yeah. Mungkin ada yang sama tapi kan secara keseluruhan berbeda. Jadi mungkin Betul. tantangannya itu harus mengenal siswanya terlebih dahulu, karakternya seperti apa. Seperti itu. Oh iya. Nah kalau menurut aku sih Kak, mungkin tantangannya itu kadang ada beberapa guru mungkin yang kurang peduli atau mungkin nggak tahu sama sekali adanya tentang pentingnya tentang pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maka dari itu sih Kak salah satu tantangannya. Ya. Oke, jadi ternyata sangat beragam sekali ya tantangan ini yang sudah di-sharing. Nah, kira-kira dari tantangan itu, dari kakak-kakak ini solusinya gimana sih untuk mengatasinya kayak gitu? Mungkin dari Kak Edi dulu. Kalau menurut saya untuk Iya. solusi dari segi waktu, jadi kebalikan daripada tantangan tersebut. Iya. Jadi kita harus mampu menjadi guru yang mampu mengefisiensi waktu lah. Ya, Jadi efisien waktu ya. diatur sedemikian mungkin agar capaian pembelajaran ini bisa tersampaikan kepada peserta didik. Iya. Bisa berupa dengan membuat modul pembelajaran. Di situ kan sudah termuat durasi waktu seperti dalam mata pelajaran itu kan, mata pelajaran fisika misalnya. Iya. Itu rata-rata 2-3 jam. Di mana pada setiap jam itu 45 menit. Jadi kita buat modul
tiap kali kita mengajar itu tinggal diatur saja dari misal 2 kali 45 menit atau 3 kali 45 menit. Disesuaikan gitu. lagi. Disesuaikan. Iya. Jadi salah satu cara menghadapinya itu tadi ya, Kak Edi membuat perangkat pembelajaran yang memang udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Nah kalau menurut aku itu di bagian mengatasi tantangan misalkan guru itu kurang dalam pengetahuannya itu ya tonton podcast kita, ya kan? Atau mengikuti workshop tentunya ya tentang keterbaruan pendidikan sekarang. Nah kalau menurut Kak Epi sendiri gimana cara mengatasi tantangannya? Karena tadi tantangannya mengenai karakter siswa, Iya, jadi Pak. menurut saya sebagai pendidik harus mengenal karakter siswanya, entah itu saat jam pelajaran dimulai atau di luar jam. Kalau pas di dalam kelas mungkin kita bisa sambil mengajar cerita. Biasa tuh dari cerita-cerita itu kita bisa menggali informasi agak dalam mengenai minatnya atau kesukaannya. Dari situ kan kita bisa mengenal karakter siswa ini mungkin sukanya menggambar atau mungkin sukanya sambil dengar lagu atau hal-hal yang siswa-siswi itu sukai. Jadi sebagai guru kalau bisa sih bisa lebih mengenal karakternya itu, Karakter siswa. karakternya siswa untuk bisa memasuki dunia mereka untuk kasih informasi lebih lanjut. Ya sangat menarik sekali ya tantangan dan juga solusinya. Ternyata dari sini bisa kita lihat kalau setiap guru tuh punya tantangan masing-masing. Jadi sesuai juga dengan peserta didiknya dan juga solusinya juga sesuai dengan tantangan tersebut. Tidak bisa kita samakan rata semuanya kayak gitu. Oke, sudah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sungguh pembahasan yang sangat menarik dan kita juga dapat insight yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Ya betul sekali ya, dari sini kita banyak dapat pengalaman dan menambah wawasan. Jadi kita tahu kalau ternyata di kurikulum Merdeka ini tuh pembelajarannya berpusat pada siswa atau peserta didik gitu, yang dimana dalam kurikulum ini tuh supaya pembelajarannya itu lebih menyenangkan atau lebih dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah Terima boleh kasih, Kak hadir Esi, pada Kak hari Edi. ini. Kiranya nanti di kemudian hari kita bisa berjumpa ya Kak. Amin. Ya betul. Nah, oke guys, segitu dulu obrolan kita di episode kali ini. Semoga episode ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan satu hal yang jangan dilupakan, share ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa kalau kalian minta request topik kita mau bahas apa, tulis aja di kolom komentar. Oke, bye-bye. Dah. Dadah.